Park sini kedatangan tamu tapi zombie. Terus ada zombie giant yang ngedobrak pintu rumah Yu Ain. Wah, ada apa nih? Apa kabar sama pecinta film? Kali ini Ara kembali hadir untuk memenuhi permintaan dari sesama pecinta film. Wah, tampaknya banyak penggemar genre zombie ya di sini. Boleh dong absen dulu di kolom komentar bagi kamu yang juga suka genre zombie. Film berjudul Alive ini sukses menjadi pendongkrak dunia perfilman Korea yang sempat mati suri akibat pandemi COVID-19. Di awal film, kita akan menyaksikan keseharian Junwoo. Pemuda yang baru bangun ini ternyata lagi sendirian di rumah karena keluarganya sedang pergi. Mengabaikan pesan sang ibu untuk belanja makanan, Junwoo malah asyik main game. Sampai teman online-nya heboh soal berita di TV. Dan di saat bersamaan, terjadi kerusuhan di daerah apartemennya. Junwoo yang penasaran mencoba mengintip. Lah, siapa nih orang main nyelonong masuk? Pria yang ternyata tetangga Junwoo ini memohon agar jangan diusir. Namun karena Junwoo kekeh mau menyuruhnya pergi, akhirnya dia izin ke toilet dan berjanji akan segera pergi setelah urusannya selesai. Junwoo pun semakin panik saat mendengar berita mengenai kerusuhan yang disertai perilaku kanibalisme dari orang-orang yang tergigit. Bagi yang tergigit, mata mereka berubah merah dan dengan segera akan menyerang orang di sekeliling mereka. Meski memegang pisau, Junwoo tidak menggunakannya dan hanya mendorong si tetangga keluar. Buset, si tetangga dilipet dong sama zombie giant. Tanpa membuang-buang waktu, Junwoo mengganjal pintu rumahnya dengan kulkas. Dalam kepanikannya, ia terus berusaha menghubungi anggota keluarganya, namun tidak berhasil tersambung. Sang ayah hanya mengiriminya pesan dan berkata bahwa Junwoo harus bertahan. Malam pun tiba. Ditemani dengan foto keluarganya, Junwoo mengatur makanan yang ia punya dan seketika langsung menyesali tindakannya yang tidak menuruti sang ibu untuk berbelanja. Pada hari kedua, Junwoo mengikuti jejak orang-orang yang masih bertahan dan segera mengunggah foto dirinya beserta lokasi tempatnya berada di media sosial. Ia juga melihat usaha pria ini untuk mencari sinyal, walau lumayan ekstrim ya. Hah, buset dah, yang ada makin bikin panik ini sih. Mana berita juga nggak ada bagus-bagusnya. Wah, ini sih persis kayak pertengahan 2020 di Indonesia ya, saat COVID lagi ganas-ganasnya. Junwoo berusaha mencari sinyal menggunakan drone-nya. Sayang, tepat saat mendapat sinyal, HP-nya malah habis baterai. Malam kembali tiba dan saat Junwoo terbangun karena keributan di bawah, di mana seorang polwan tengah berjuang seorang diri. Entah apa tujuan hidupnya. Junwoo nekat meneriaki kawanan zombie itu dan ujung-ujungnya malah memancing hal yang tidak perlu, yakni si giant. Kan kurang kerjaan banget lagian. Junwoo memilih berlari ke balkon yang tentunya segera disusul oleh giant yang berakhir bobo cantik di parkiran. Saat Junwoo gelantungan di situ, ia kembali membuat kontak mata dengan polwan yang kini sudah berubah. Malam itu, Junwoo menanggung akibat dari tindakan gegabahnya. Setelah membereskan kekacauan itu, ia pun streaming dan dengan pedih mengatakan bahwa ia tidak tahu bagaimana cara memenuhi permintaan sang ayah. Tanpa terasa, sudah 7 hari ia terjebak di rumah. Junwoo memilih menutupi jendelanya, kemudian kembali menonton TV. Saat melihat iklan mie, Junwoo menyerah kepada godaan itu dan ikutan makan mie. Namun saat hendak mengisi botol minumnya yang tumpah, ia kembali mendapat kenyataan pahit bahwa air telah diputus. Pada hari ke-10, ia kembali streaming di tengah kondisi kehabisan air dan makanan. Ia pun teringat ibunya yang suka mendengar radio. Ia berusaha mencari earphone yang dapat digunakan sebagai penangkap sinyal radio. Ya, wireless semua ternyata. Hari ke-15 pun tiba.
Junwoo yang kehabisan air kini mabuk karena meminum koleksi sang ayah. Sedihnya, Junwoo malah berhalusinasi dan menyambut keluarganya. Saat tersadar bahwa ia hanya sendirian, Junwoo yang menangis histeris harus menahan suaranya karena tidak mau mengulang kejadian yang sama. Ia terbangun saat HP-nya berbunyi dan telepon dari sang ibu masuk. Nekat, ia mengikuti jejak pria ini demi mencari sinyal. Naas, belum sempat ia menjawab, suara keluarganya malah semakin mengkhawatirkan. Teriakan sang ibu yang meminta tolong menjadi akhir dari sambungan telepon yang pilu itu. Kepedihannya membuat Junwoo mengamuk sejadi-jadinya dan nekat keluar rumah. Ia kembali bertemu dengan tetangganya, disusul oleh sekelompok zombie yang segera mengejarnya. Setelah ngumpet di balik barang-barang, Junwoo yang berusaha untuk masuk ke rumahnya kembali terhenti saat tiba-tiba ada satu zombie buta yang berjalan amat perlahan. Sayang, kini para zombie berkumpul di depan rumahnya karena suara saat Junwoo menutup pintu. Di hari ke-20, kembali terjadi keributan karena ternyata ada ledakan di beberapa titik tidak jauh dari rumahnya, sehingga listrik kini terputus. Junwoo kembali streaming, namun ia nampak cukup emosional. Tak sanggup melanjutkan videonya, ia memilih untuk mengakhirinya dan melanjutkan niatnya untuk segera menyusul keluarganya. Tepat saat ia menyerahkan hidupnya, setitik cahaya merah datang dari unit di seberangnya, membuat Junwoo langsung mengurungkan niatnya. Mereka pun janjian untuk kembali bertemu pukul 7. Pertemuan itu jelas memberi harapan hidup baru bagi Junwoo yang sempat putus asa. Kondisi gadis ini sendiri juga tidak lebih baik. Berbekal perlengkapan camping serta perabot rumah seadanya, ia mempersenjatai diri. Hari pun berganti, tapi Junwoo malah telat bangun nih. Saat si gadis baru saja memperkenalkan diri, tiba-tiba ia pergi dan kembali membuat janji untuk bertemu pukul 7. Waduh, ada zombie dong nyangkut di perangkap yang ia buat. Setelah menguatkan hati, kapaknya terayun tepat ke arah kepala zombie itu. Hujan pun tiba, membuat mereka berdua segera menampung air. Saat melihat kondisi sekitar, Yubin menyadari bahwa pada salah satu tower ada satu unit yang betul-betul kosong, yakni unit di lantai 8. Saat ketemuan di hari berikutnya, Junwoo sakit karena kelaparan. Yubin berusaha membuat penghubung dengan melemparkan tali ke arah Junwoo. Sayang, lemparannya kurang jauh sehingga terjatuh begitu saja. Sedangkan Junwoo memiliki ide yang lebih baik dengan memanfaatkan drone miliknya. Yubin pun segera mengirimkan makanan untuk Junwoo. Namun keadaan segera menjadi kacau akibat Yubin yang tidak memutus tali yang masih terhubung ke apartemennya ini. Ia bahkan pingsan karena hantaman meja yang tersambung pada tali yang ditarik oleh mantan petugas damkar ini. Junwoo yang panik segera berusaha nimpuk si mantan dengan botol bekas tapi nggak kena-kena nih. Saat mantan akhirnya tiba di balkon Yubin, Junwoo berusaha mengganggunya dengan drone. Bukannya jatuh, mantan malah menangkap drone itu. Tapi pada akhirnya mantan harus terjun bebas karena kapak Yubin mencium tangannya. Ih, ngeri banget. Masa kaum pembela mantan malah neriakin Yubin gitu dong? Makanan serta persediaan Yubin pun akhirnya berceceran gara-gara si mantan. Setelah menguatkan diri, malam itu Junwoo kembali keluar apartemen dan mencari tetangganya. Kondisi cukup menegangkan, terlebih ketika ternyata ada zombie di ujung lorong. Perasaan tadi tetangga bilang kalau kakaknya tiba-tiba aneh deh, makanya dia kabur. Ih, kan ada kaki kan? Setelah memastikan bahwa pemilik kaki itu sudah beristirahat dalam damai, Junwoo bergegas menuju kulkas mereka. Hi, si Bambang ngapain sih pakai nyamperin tuh kaki segala? Oh, dia nyari earphone ternyata. Duh, Junwoo cepet deh pulang ke rumah. Dasar pintar, keburu nongokan. Meski begitu, Junwoo betul-betul beruntung karena berhasil kembali ke unitnya dalam keadaan utuh.
Ia juga berhasil mendapat banyak barang berharga dari ekspedisi nekatnya kali itu, yang tentunya tak lupa ia bagikan kepada Yubin. Mereka pun akhirnya berkomunikasi melalui walkie-talkie. Yubin berterima kasih atas makanan yang diterimanya. Namun Junwoo juga kembali berterima kasih karena Yubin telah menyelamatkannya. Yubin berkata bahwa ia tidak menyelamatkan Junwoo. Ia juga menambahkan kalau Junwoo masih bisa selamat karena pria itu masih ingin hidup. Astaga, ternyata Yubin juga pernah melewati fase itu dong. Mereka pun lanjut mengobrol sambil masak mie bareng-bareng. Pembicaraan mereka terus bersambung sampai tahap Yubin menceritakan fobianya. Junwoo yang mengira ada hujan ternyata salah mengartikan suara itu. Aduh, dasar film. Yubin pakai acara nyenggol raknya segala lagi. Para zombie yang masih berada di sekitar unitnya langsung menuju ke situ. Di tengah ketakutan Yubin, Junwoo tiba-tiba menanyakan nomor unitnya. Oh wow, beruntung Junwoo kepikiran untuk menelpon unit di sebelah Yubin, sehingga para zombie pun langsung melewati unitnya. Setelah membekali diri, Yubin mengajak Junwoo menuju unit kosong di lantai 8. Dan saat Junwoo sibuk memberi arahan, Yubin malah sudah memulai aksinya. Dan berhasil mendapatkan pistol milik si Polwan. Dibantu oleh Junwoo yang menyusulnya, mereka bergegas masuk ke lift. Mereka yang lari-larian kok arah yang ngap ya. Sesama pecinta film, komen dong gimana kondisi jantung kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel Ara ya sebelum kita lanjut ngap berjamaah lagi. Jangan lupa juga untuk like dan share video review Ara ini ya. Nah, Junwoo dan Yubin akhirnya tiba di lantai 8, di mana mereka hanya menemui satu zombie aneh. Waduh, dia manggil supporter ternyata. Buset, ramai bener. Junwoo dan Yubin pun auto terpojok sampai akhirnya tiba-tiba ada seorang bapak yang menolong mereka. Yubin yang yakin bahwa lantai 80 pun tidak langsung mempercayai bapak ini. Namun akhirnya mereka berdua luluh ketika si bapak menawarkan minuman dan makanan. Mereka makan bersama sambil ngobrol. Melihat botol susu, Yubin pun menanyakan anak si bapak. Waduh, foto keluarganya nggak ada muka si bapak dong. Mana Junwoo tiba-tiba pingsan? Wah, nggak bener nih. Kan kacau deh. Si bapak malah ngasih Yubin ke istrinya yang katanya udah kelaparan selama beberapa hari ini. Junwoo yang sadar langsung mengarahkan pistolnya ke arah si bapak. Tapi si bapak malah ngelepasin talinya dong. Wah, kacau. Mana tiba-tiba di dalam Yubin udah berhenti teriak. Si bapak yang tidak mendengar suara dari dalam langsung ngebuka pintu, tapi malah berakhir dengan ditomplok oleh sang istri tercinta. Sambil menahan tangisnya, Yubin mengakhiri kemesraan suami istri ini, membuat para zombie pun segera terpancing ke sana. Saat hendak bersama-sama menemui malaikat pencabut nyawa, mumpung masih menjadi manusia, ada helikopter penyelamat yang lewat dong. Baru deh sekarang mereka panik nyariin gunting. Bukannya digunting dari tadi kayak tuh tali. Haduh. Sekarang mereka nekat menerobos para zombie dan bergegas menuju atap. Saat Yubin ditarik para zombie, Junwoo segera menolongnya memanfaatkan sepeda ini. Ia juga berseru agar Yubin segera ke atap dan memanggil helikopter. Itu helikopter apa taksi ya, pakai di stopin segala. Namun saat akhirnya berhasil menyusul Yubin, Junwoo hanya menemukan Yubin yang menangis karena helikopter tidak lagi terlihat. Sementara para zombie kini berhasil menerobos atap. Tepat saat Junwoo kehabisan peluru, muncullah helikopter penyelamat dari belakang mereka. Film pun ditutup dengan upload dari para penyintas yang masih terjebak di rumah mereka, dan satu persatu dari mereka berhasil diselamatkan.
Junwoo pun mengubah hashtag yang tadi ia pasang dari bertahan hidup menjadi alive. Wah, bener-bener film yang relate ya sama kondisi pandemi ini. Seperti Junwoo yang kehilangan keluarganya karena wabah zombie. Ara yakin banyak dari kita yang juga merasakan kepedihan ditinggal oleh orang-orang tercinta akibat pandemi COVID-19. Buat kalian yang masih bertahan hingga saat ini, terima kasih karena sudah berjuang. Tetap semangat ya, dan jangan menyerah. Karena mujizat itu beneran ada loh, dan bukan kayak zombie yang cuma ada di film doang. Jangan lupa untuk mendukung para artis dan pembuat film ini dengan menonton full movie-nya ya di platform kesayangan kalian. Dan terakhir, salam pecinta film.